Oke, kita coba lanjutkan untuk pembahasan soal yang hang sih. Oke. Ya, di sini ada soal, cuma agak lama karena di sini ternyata wrong statement ya, kondisi yang salah. Jadi ada asal number 2000, deny source 200 012 007, artinya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ditambah 7. Kemudian ini sampai 15, berarti dari 0 sampai 15. Di sini deny, di sini permit. Artinya bagian segmen dari 0 sampai 7 ditolak, permit, sisanya dari 8 sampai 15 diterima. Nah, di sini jawabannya adalah karena wrong ya, berarti 4 bisa, 2 bisa, 6 bisa. Pembuktiannya di mana? Pembuktiannya kita sini sudah saya buat ya. IP tinggal saya sesuaikan. Di sini 192.810.20. Sama ujungnya aja yang kita ganti. Di sini 23. Oke, ini 23. Akses listnya kita lihat di sini. Oke. Di sini sudah dibuatkan asal numbernya di nice source seperti ini. Kemudian di mana ya? Trafficnya sudah kita kasih outbound dan routing statiknya juga kita sudah kasih. Oke. Di sini 19 misalkan saya coba ping ke 23. Replay ya. Ini pengaruh awal aja. Kemudian kalau saya ganti 8, apply. Oke, dia replay. Kemudian saya kasih 7. Dia tidak bisa ya, karena kena access list. Saya kasih 6 juga sama. Request, timeout. Oke. Nah, jadi nomor 4 benar, benar, dan benar ya. Nomor 8 tidak dapat bisa mengakses internet. Nomor 10 ini statementnya kalau return servernya nggak bisa diakses, kita bisa akses dari sisi router langsung, network equipment-nya true. Persentase DHCP ini 50%, ada situsnya di sini ya, nanti lama tambah buka ya. Nanti bisa diklik 50% sama dengan 0,5. Kemudian setelah login, IP address tidak bisa dialokasi ya berarti akses kurang tinggi, dia tidak bisa akses. Ini konfigurasi yang kita ikutin ya, jawabannya B, true. Jadi dari sisi interface-nya masuk ini 0 ya, bukan O. Aksesnya 2000, bisa replace level 3 karena dia paling terendah. Oh enggak, maksudnya aksesnya level. Oke, kemudian jawabannya true. Ya sebenarnya saya nggak tahu nih soalnya maksudnya apa ya. Karena kalau di sini salah banyak yang typo ya. Ketika access point dan access control layer 3 untuk mencari sebuah AP, di sini dia DNS dan DHCP, karena DNS dan DHCP itu sifatnya adalah discover, mencari broadcast.
Frekuensi 802 ini 2,4 tambah 3. Ini harus dihafalkan ya. Kemudian dalam AP support statik ya, karena memang standarnya semuanya harus support statik dan dinamik. Negosiasi support IE826 standar. Oh, belum ya. Ini kita ini harus diingat juga 554 Kbps. WLAN security support link authentication method untuk open modes. Ini juga ini 82,ix, WP dan WPA ya. Detailnya ada di sini. Kemudian SNMP paket yang digunakan untuk mengirimkan NMS oleh agent itu di sini SNMP agent itu yang respon ya. Di sini ada detailnya. Jadi paket send respon paket to NMS. Ya, oke. Bitfill ada versi, jadi pasti ada destination, pasti ada version, ada source ya. Pembedanya di flow label. Statement RA dan RS. RA dan RS ini adalah untuk CDHCP ya. Jadi untuk RS, router solicitation adalah ketika router mengirimkan RS ya, request address, nanti akan dijawab oleh RA. Jadi requestnya oleh RS, request, nanti yang reply si RA. Tunnel digunakan ya di library Python. Kemudian kontrol SDN ya. Jadi di sini ada yang southbound dan apa namanya, ada yang north ya. Jadi south itu ke bawah ya. Jadi lebih mengarah ke jaringan dari misalkan ISP keluar itu north, tapi dari ISP ke dalam jaringan lokal kita sebut southbound ya. Southbound itu ya SNMP OpenFlow ya. Netcom sama PCP biasanya SNMP sama OpenFlow yang memang ke bisnis ya, yang digunakan oleh kita sebagai user. Tapi PCP Netcom yang south ini, yang north ini ke arah sistem ke sistem gitu. Di dalam kampus network dapat menggunakan link aggregation dan stacking. Jadi link aggregation itu menggabungkan 2-3 port menjadi satu port. Stacking itu dia lebih ke arah programming ya. Jadi bagaimana membuat sebuah infrastruktur, dia menggunakan banyak-banyak framework ya. Itu namanya stacking, teknologi stacking. Menggunakan MACD test, sistem itu akan membuat name test ya. Kita bisa coba di sini. Kita dir, kemudian kita buat MACD test. Ya, tesnya ada di sini ya. Jadi jawabannya true. Oke, dalam gambar ini dia si router A dia menggunakan silent ya. Silent dalam arti dia menerima informasi tapi dia tidak memberikan update ke tetangga jaringan router. Kalau dia menggunakan WSPF, dia menggunakan silent, jadi dia hanya mendengarkan saja, tidak berpartisipasi. Jadi jawabannya adalah nggak akan pengaruh dengan jaringan yang sudah ada, tapi dia tidak akan mengirimkan dan dia hanya bisa menerima. Gitu. Statement ini default route yang benar ya. Default route itu kan misalkan dari jaringan dalam ke router ke internet. Karena jaringan internet terlalu banyak network-networknya, maka kita gunakan default route 00 ya. Tujuannya apapun. Jadi jawabannya D benar. Jika destination address tidak cocok dengan tabel routing, maka dengan forward, maka A juga benar. Oke. Nomor 28, jika network dalam seperti ini,
dia lewat router, maka destination MAC address dan IP-nya seperti apa? Destination IP akan selalu sama, nggak akan pernah berubah. Yang akan berubah adalah destination MAC address. Karena dia akan melalui banyak router, source-nya yang akan berubah. Oh, MACD. Oh, oh ya, destination MAC ya. Destination MAC berarti MACD. MACD. Kita baca dulu soalnya. Router menerima data paket dengan destination IP, tujuan IP adalah 11.021 dari host A. Setelah data paket di-forward oleh router, destination MAC dan destination IP. 11.021. 11.021 mana? 11.021. MACD destination. Oh iya, karena tujuannya ya. Itu ya, karena poinnya adalah ketika MAC address melewati sebuah router, kalau router dia MAC address nggak berubah, maka MAC address tersebut mengikuti dari MAC address router tersebut, MAC address si router. Jadi nanti dia akan merubah paket MAC address-nya akan berubah, tapi di router ini bisa mengenali nanti untuk mengirim kembali dia bisa mengenali. Oke. Nah, di sini router BDR ya, BDR. Kalau SPF kita harus ingat nilai paling tertinggi ya. Jadi prioritinya lihat yang tertinggi. Kalau prioritinya sama, lihat router ID-nya. Router ID-nya maka yang tertinggi adalah yang B, DR. Dan BDR-nya adalah yang A, seperti itu. Di yang D answer D, router A. Jadi DR-nya adalah ini, BDR-nya adalah ini. Karena yang ditanya adalah BDR. There are multiple route entered dengan tujuan yang sama. Jadi di sini ada namanya equal cost multipath. Itu sebuah kondisi di mana untuk mencapai suatu tujuan dia bisa menggunakan berapa jalur, tapi dikondisikan jalurnya sama, nilainya cost-nya sama. Cost itu nilai yang dinilai bandwidth ya, nilai bandwidth. Tapi kalau cost nilai yang paling kecil adalah nilai yang paling cepat. Ketika sama kita namakan equal cost ya. Ini jadi equal cost untuk si load balancing. Fungsi OSPF hello message ya. Hello message biasanya ke tetangga dengan satu network. Jadi dia network discovery dan maintain network isolation. Updatean ini bukan tugasnya si hello packet, tugasnya algoritma di atasnya. Jadi dia kata kuncinya di network. Broadcast address the broadcast address adalah special address dengan host bit dengan network keset 1 dan it can also use host address. Nah, ini jebakannya di sini. Broadcast address tidak bisa digunakan untuk host address. Jadi jawabannya false. Which of the following cannot be length of packet? Oke, jumlah paket FP 4 itu 20 sampai 60 byte. Jadi ini 32 benar, 60 benar, 20 benar, yang D yang salah. Jika network seperti ini, jalankan OSPF berapa jumlah DR? Ini jawabannya 4. Kenapa? Ini berbeda segmennya, 10, 10, 20, 30, 40. Jadi karena berbeda segmen, mereka berkomunikasi mana yang terpilih DR dan PDR. Ini beda segmen, DR, PDR, DR, PDR. Jadi ada 4 DR, 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini. Jadi karena network berbeda, maka DR akan tercipta dari segmen tersebut. Oke, jika router A dan router B look back 0, komunikasi komen yang digunakan untuk ke router A. Jadi router A, API root static 10.022, ya karena ini mungkin
ingin sendiri ya, jadi 255, 255, 255 ke IP tetangga 10.0.12.22. Kalau liatin video yang sebelumnya, yang bahasan pertemuan kedua, saya salah karena menggunakan API root, nggak pakai minus static, makanya error terus. Jadi kalau di Huawei, menggunakan root static. Priority baru direct root entry 0. Jadi direct itu yang langsung berhubungan dengan router, jadi prioritasnya paling tinggi. Kemudian di sini host A dan host B host A dan ini dia punya VLAN yang berbeda, menggunakan sebuah router. Nah, ini dia menggunakan router .key termination VLAN ID, karena ini posisinya adalah di router A, dia harus membuat VLAN ID 10. Dia membuat interface. Nanti kalau pertanyaannya adalah router B, maksudnya kalau di host B, dia harus membuat VID 20. Karena posisinya router A, dia menggunakan VID 10. Gitu. Di sini karena ada router ya, jadi yang bisa memisahkan router broadcast hanya router. Jadi broadcast ini cuma satu, jadi ada 1 dan 2. Kalau ditanya broadcast domain, kalau ditanya collision domain, bukan konflik ya, collision domain jumlahnya ada, karena ini hub dianggap 1 collision, jadi 1 di sini ya, di sini ya. Satu. Nah, kalau di switch 1, 2, 3. Jadi berapa jumlah interface-nya aktif, dia menjadi collision. Jadi kalau di hub, dia lingkaran besar. 1, 2, 3, 4. Jadi kalau ditanya collision, ada 4. Kalau ditanya broadcast, ada 2. Jumlah interface routernya berapa? Routernya ada 2, ya berarti 2 broadcast. Network seperti ini, dia statusnya down. Karena statusnya down, ya kita aktifkan undo shutdown. 40 dengan jumlah informasi ini, maka yang korek ya, yang benar ya. Jadi saya highlight aja, tooling exist di agregat port. Jadi ini agregat, jadi 2 port jadi 1. Jadi ini 2. Tapi ada sub interface agregat port is 10.0.12.2. Kita lihat dari sini, internet address ini. Kemudian sub interface number agregat port 100. ETH terang 1.100, sekarang 100 up. Jadi saya highlight yang itu soalnya. Kemudian MAC address switch A, host A akan mengirimkan ke MAC address B, host A akan mengirimkan ke host B. Di sini dia punya tabel MAC address A, MAC address B di G002. Karena ini sudah tahu, maka dia akan mengirimkan data langsung ya, karena sudah tahu. Ini harus dihafal ya, authentication, accounting authorization. Support ini juga harus dihafal, lokal non AWTAX punya Huawei ya. Kemudian following protokol dari point-to-point protokol, dia punya menggunakan link control protokol. Ini ke layer kedua ya konfigurasinya. NCP, network, dan autensi protokol juga harus dihafal ini. 1, 2, 3 untuk protokol ya. Oke. Prefix segment ya. Prefix segment ini untuk segmen routing, ini juga posisi di layer kedua tentang MPLS. Prefix segment itu dia dikonfigurasi secara manual, poinnya di situ. Jadi dikonfigurasi secara manual. Oke, jadi semacam kayak routing statik lah. Seperti itu.
Cuman di posisi layer kedua. 46 di sini korek ya, yang benar. IP address adalah 10.0.12.2 ini internet address-nya. MAC address-nya adalah ini IP sending format hardware address ya. Kita dapatkan ini. MTU variable interface 1000, MTU di sini maximum transmit limit. Working rate di sini tidak ada statement working rate ya, jadi nggak digunakan. Jika OC complete end-to-end ya, end-to-end detection ini punya si TCP, dan UDP. Oke, jika network seperti ini, karena ini adalah sebuah cost value ya, cost itu berarti bandwidth-nya. Nah, di sini kalau kita bicara cost path value, itu bandwidth-nya nilai paling semakin besar bandwidth-nya, cost value-nya kecil. Semakin kecil bandwidth-nya, cost value-nya besar. Sehingga yang dicari mana nilai yang paling terkecil. Ini 100, ini 70, ini 60. Berarti yang paling terkecil adalah yang paling tercepat. Which of the placement Huawei? Di Huawei routing statiknya dia menggunakan default-nya adalah 60. Gitu, dan kita bisa merubah secara random. Ini jebakan ya. Ini bisa kita modifikasi. Oh, the cost value ya. Oh, the cost value ya cannot be modified. Cuma ini memang jebakan juga ya. Default priority yang bisa kita ubah. Kalau dibuat 0 ya berarti dia paling tercepat ya, paling terpercaya. Router ada di layer ketiga ya, switch ada di layer data link. Di sini nggak ada. Jadi jawabannya D. Kalau router network layer, kalau switch ada di data link. Data link by specific servers. Oke. Jadi konsep routing statik ya sama ya, next hop address atau outbound interface gitu. Which of the following about layer 2 yang salah? Layer 2 ya, layer 2 itu kan data link switch ya. Jadi dia tentang MAC address, forwarding layer 2, Ethernet frame, dan dia punya data link layer. Dia tidak bisa memodifikasi layer ketiga. Dan forward it ya, ya dia tidak bisa memodifikasi layer ketiga. Poinnya di situ. 53 gambar. Jadi di sini 5489F011, ini 18 ya tidak ada. Nah, kalau tidak ada, maka switch akan mengirimkan ke semuanya kecuali port asal. Gitu. Berapa range plan ID user yang dapat digunakan? Ini harus dihafal, 494. By default, SNMP protokol menggunakan alarm ke NS ya. Jadi dia menggunakan ada 161 dan 162. 161 buat kayak semacam trap ya, untuk dapetin informasi-informasi nanti yang ngasih alarm nomor 162. Gitu. Jadi situ ada linknya. Oke. Di sini router A terhubung ke router B, kemudian dia koneksi. Kira-kira kalau terinterrupt gimana? Dia akan interrupt kalau IP-nya diganti dan kalau IP-nya di shutdown ya. Konfigur static routing dan enable itu nggak ngaruh ya, karena itu tetap terhubung. Jumlah port yang digunakan FTP 21 ya. There is no channel overlap frekuensi ya. Jadi di sini ada 14 overlapping ya. Jadi untuk ini Anda bisa klik di sini ya. Nah, bisa detailnya di situ. Oke, sampai situ dulu.
nanti kelanjutannya video